Ibu, Tante, Mbak, adik-adik semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita iman Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam pengajian ini untuk menuntut ilmu jalan Allah. Tak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selainnya kita sangat bersyukur karena hari ini kita bisa menyelenggarakan pengajian keluarga untuk pertama kalinya, ya. Dan insya Allah bukan untuk yang terakhir kalinya. Tujuan utama dari pengajian hari ini atau dan berikutnya insya Allah untuk mempererat tali silaturahmi di antara keluarga kita, dan yang lebih penting lagi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan dengan ilmu pula kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, ya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu agar kita diberikan selamat dunia dan akhirat, insyaallah. Dan kita bisa tidak hanya bersama di dunia bersama, tetapi juga bisa dipertemukan kembali di surga kelak. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan Ustadz Abdul Rashid, Pak, yang akan memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan keimanan bagi kita semua. Semoga Allah melancarkan dan memberkahi pengajian kita hari ini. Dengan itu saya serahkan ke Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala keinginan, cita-cita kita kabulkan dengan kemudahan, dengan kelancaran. Mudah-mudahan anak cucu ponakan kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada agama, orang tua, nusa dan bangsa. Dan Fatihah ini juga kita niatkan untuk orang-orang yang sakit atau diri kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, beraktivitas bagaimana biasanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah nafi'ah bijahi sayyidina Rasulillah khairil bariyah wa sahibis syafa'a wa sya'adah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasa insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa bi karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Segenap para hadirin hadirat wabil khusus tuan rumah sahibul bait, keluarga besar daripada Bapak Edi Toyo bin Kaswadi dan Ibu Tuti Wilujeng binti Supardi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Penghubung saya Bapak Erli, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Salam kenal Pak, saya Abdul Rashid, tinggalnya di Tanah Kusir, asli sih ya, Pondok Pinang. Jadi kita santai aja Pak ya, jangan tegang. Jadi kalau nanti kita lagi begini nih, kalau ada pertanyaan boleh masuk, tanya boleh. Saya tektokan lebih enak tektok karena ini seputar pengajian keagamaan. Jadi kalau ada yang agak ragu atau ada pertanyaan yang dibawa dari rumah ke sini juga nggak apa-apa. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, tanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, PR. Gitu. Alhamdulillah. Ini menarik. Saya tanya tadi sama Pak Erli, ini baru berapa nih? Udah berapa pengajian? Baru mulai. Iya. Alhamdulillah. Ada 2 keuntungan kita kumpul di sini. Yang pertama silaturahmi. Silaturahmi itu yang terutama berkah silaturahmi itu adalah panjang umur. Saya dulu pernah nanya dengan guru saya, silaturahmi emang dengan silaturahmi kita bisa panjang umurnya. Ada 2 maknanya. Bisa Allah panjangin umurnya, atau yang kedua Allah berkahi umurnya. Dulu pernah ada kejadian di masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada seorang pemuda lagi ngobrol dengan Nabi Daud tuh. Ngobrol. Malaikat pencabut nyawa turun. Siapa pencabut nyawa? Siapa? Oh, penyambut nyawa. Jangan salah. Nanti repot ini urusannya. Malaikat pencabut nyawa siapa, Bu? Malaikat Israel. Nanti kalau udah tahu undang ngopi ke sini. Bisa nggak malaikat Israel datang dia ngopi nggak nyambut nyawa? Bisa. Itu banyak ceritanya. Kalau nanti Allah izinin dia datang hadir, kan dulu pernah ada kejadian. Saya ceritanya apa dulu?
Ada pemuda lagi ngobrol dengan Nabi Daud alaihissalam, tiba-tiba malaikat Israel turun, ngeliatin tuh pemuda, ngeliatin. Udah begitu, pemudanya dipelototin sama malaikat maut. Siapa yang kagak takut? Dipelototin sama malaikat maut. Singkat cerita, di pemuda permisi. Udah pulang tuh pemudanya, malaikat Israel ngomong. Karena Nabi Daud nanya, kenapa kamu kesini? Saya mau kasih tahu, itu pemuda usianya tinggal 2 minggu lagi. Tinggal 2 minggu lagi. Oh begitu? Ini nyampe di doang? Iya. Pergi lagi tuh malaikat Israel. Singkat cerita, Nabi Daud paranin itu pemuda, samperin tuh pemuda, dikasih tahu tadi yang datang itu malaikat maut. Nabi makan bisa lihat ya. Nabi kita mah nggak bisa. Malaikat turun nggak kayak kita nggak lihat. Akhirnya itu pemuda dikasih tahu sama Nabi Daud. Tadi malaikat Israel titip salam, katanya engkau punya umur 2 minggu lagi, siap-siap ya. Kira-kira kalau kita disalam kayak gitu gimana? Pak, umur bapak tinggal 2 hari lagi. Kira-kira apa pak? Meriang wah, kagak enak makan, kagak enak tidur, kagak enak minum, udah ngapain? Udah banyakin amal. Sama dengan pemuda ini, singkat cerita dikasih tahu sama Nabi Daud begitu modelannya, dia langsung ke rumah saudara-saudaranya, dia silaturahmi, dia namu, maafin saya kalau ada salah-salah, terus dia keliling. Dia nggak sadar dia keliling karena keluarganya banyak, sampai ngelewatin 2 minggu tuh dia silaturahmi. Lah, silaturahmi lah, udah sebulan ini saya belum mati. Akhirnya udah sebulan keliling tuh. Kalau orang dulu kan keluarganya banyak pak. Zaman Nabi Daud apalagi yang usianya panjang-panjang. Singkat cerita nih pemuda datang lagi ke Nabi Daud. Ya Nabi Daud, saya sudah silaturahmi ke keluarga sampai sebulan. Kata kamu 2 minggu umur saya bakalan dicabut. Kini udah sebulan. Iya ya. Nabi Daud juga bingung. Masa iya malaikat Israel salah? Kan gak mungkin. Akhirnya dia mohon kepada Allah. Nabi Daud pengen petunjuk. Akhirnya malaikat Israel datang lagi tuh, dikabarin, ya Nabi Daud memang benar itu usia pemuda tinggal 2 minggu lagi tadinya. Berkat dia silaturahmi ke keluarganya, sanak pemiliknya, maka Allah kasih lagi panjang umurnya. Tuh cerita sahih dalam kitab-kitab yang saya pelajari. Jadi usia pemuda ini Allah tambahin berkat silaturahmi. Kalau di kitab dan Bulughul, 1 kali kita salaman sama orang itu ditambahin 7 hari. Tadi udah berapa kali salaman? Hitunglah. Tapi jangan minta panjang umur lama-lama. Repot juga ya, sampai kiamat. Yang penting adalah keberkahan dalam usia kita. Mana yang disebut dengan berkah dalam usia? Panjang umur dan berbuat baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu silaturahmi, berkah silaturahmi. Yang kedua, kumpul kita di sini ngaji nih, nuntut ilmu. Barusan tuh saya kasih tahu ilmu silaturahmi. Dapat gak tuh ilmunya? Dapat dong. Ya. Ngaji begitu aja tuh. Pahala kita kumpul di sini nih lebih besar pahalanya ketimbang 1000 rakaat sholat sunnah. Walaupun ngajinya sambil nyender, sambil lurusin kaki, sambil ada yang pules mungkin, gak apa-apa. Dia pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat sunnah ngaji. Mana dalilnya? Utlubul ilma aula minas salati waz zakati was shaum wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Menuntut ilmu itu lebih utama ketimbang sholat, ketimbang puasa, ketimbang zakat, ketimbang pergi haji.
Kenapa bisa begitu? Ya kalau nggak punya ilmunya, bagaimana sholatnya? Tuh. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana cara zakat puasanya? Maka menuntut ilmu itu lebih utama ketimbang semua ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah pondasi. Maka ngaji ini bagus nih. Kita belajar dikit-dikit, kita betulin sholat kita dulu, ya kak. Belajar sholat yang baik bagaimana, wudhu yang benar kayak gimana. Makanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketemu sama iblis. Nabi Muhammad amprokan, tahu amprokan nggak bu? Ya amprokan nama iblis apa ya? Bisa ngisi apa ya? Ketemu tapi nggak ada planning. Iya betul. Betul. Ketemu tapi nggak ada planning. Nah, amprokan nama iblis. Kata baginda Nabi Muhammad, ente mau kemana? Saya mau godain orang yang ada di dalam masjid lagi sholat. Kata iblis. Kata iblis, saya mau godain orang yang sholat di dalam masjid. Kata Nabi Muhammad apa? Yaudah kita bareng ke masjid. Tapi ketika sampai ke depan pintu masjid, iblis kagak jadi masuk. Kenapa? Karena di depan pintu masjid ada yang lagi tidur. Di depan pintu masjid ada yang lagi tidur. Ini cerita dalam hadis begitu. Akhirnya Nabi bilang, ayo masuk. Katanya mau godain orang lagi sholat. Kata Nabi gitu. Ayo iblis, masuk yuk. Gitu. Ah, nggak jadi dah. Emang apa? Saya takut sama yang tidur. Tuh. Aneh bin ajaib. Dia mau godain orang yang lagi sholat, tapi takut sama yang tidur. Coba bagaimana itu? Dia berani godain orang yang sholat. Ya model kayak kita sholat, ya Allahu Akbar. Ntar pengajian pakai baju apa ya? Apa aja kepikiran masuk. Model kita kan sholatnya kayak gitu. Konsentrasinya fokusnya pada saat takbir aja. Allahu Akbar. Dari perasaan kunci kita taruh situ udah mana ya? Masuk semua. Tuh. Akhirnya kata iblis, saya takut sama orang yang lagi tidur di situ tuh. Loh kok bisa? Anda mau menggoda orang yang sholat, sementara Anda tidak jadi masuk ke masjid, Anda takut sama orang yang tidur. Iya Nabi, saya mau godain orang yang sholat di dalam masjid itu. Mereka kebanyakan orang yang sholat tidak ada ilmunya. Kalau yang ini yang tidur, dia walaupun tidur pakai ilmu. Saya takut dengan orang yang berilmu. Tidurnya orang berilmu masih ditakuti ketimbang ibadahnya orang yang tidak berilmu. Jadi penting kita punya ilmu dalam sholat, dalam agama kita. Gara-gara orang yang tidur depan masjid, iblis kagak jadi godain. Pulang tuh iblis kagak jadi godain. Itulah ilmu pengetahuan keagamaan. Seperti tadi Bapak MC mengawali, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa orang yang menempuh jalan yang di dalamnya ada menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke dalam surga. Itu hadis baginda Rasul. Tuh. Yang penting kita punya ilmu. Sholat. Allahu Akbar. Nah kita ke sholat dulu deh. Kita ngaji sholat dulu ya. Kita sama-sama belajar sholat nih. Sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tidak sholat. Pentingnya sholat dulu nih bagaimana. Bagaimana caranya supaya kita tetap rajin sholat walaupun sudah sepuh. Nggak bisa diri, duduk. Ya, duduk nggak bisa, tidur nggak bisa. Sebisanya bagaimana kira? Tidur, telentang nggak bisa, miring nggak bisa. Yang bisa bergerak apa? Tangan painin, pakai isyarat.
Gitu umpama. Nggak bisa semua tangan, kaki, badan nggak bisa bergerak. Mata bisa bergerak, mata bisa sholat. Pakai gerakan mata. Saking pentingnya sholat. Sholat orang yang beriman jadi kuncian Pak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang akan pertama kali dihitung amal seorang hamba di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Fa in saluhat sholatuhu faqad aflaha wa anjaha. Siapa orang yang sholatnya bagus, gak bolong-bolong, maka dia termasuk orang yang selamat dan beruntung. Maka sholat itu pondasi. Jangan sampai gak sholat. Ngerjain sholat lama apa bentar? Hah? Ngerjain sholat lama apa sebentar? Kira-kira yang lama ngobrolnya. Sholat mah sebentar. Yang lama di kamar mandinya. Sholatnya sebentar. Satu sholat itu mengantarkan kita untuk jalan menuju surga. Kalau sholat kita enggak bolong, maka alhamdulillah kita akan nyampe ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Aisyah nanya, itu maksudnya selamat sama beruntung apa ya Rasulullah? Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain enggak dihitung lagi Pak. Kalau sholatnya enggak bolong, amal yang lain kagak dihitung lagi. Kata malaikat, ini sholatnya enggak ada yang bolong nih. Kata malaikat, udah, kata Allah, udah langsung aja ke surga. Gak usah dihitung lagi amal yang lain. Asik ya gak? Otomatis sholat Pak. Kalau sholat enggak bolong, fa in saluhat sholatuhu faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, maka dianggap semua bagus. Apapun keadaannya, jangan pernah tinggalkan sholat. Kayak gitu. Apapun keadaannya, jangan pernah meremehkan sholat. Kenapa? Semua orang baik akan muaranya ke sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Rumah belum jadi, pondasinya tidak ada. Udah beli kulkas, udah beli perabotan rumah, atapnya belum ada, pondasinya belum ada. Kira-kira gimana tuh perabotan? Hancur Pak, kena panas, kena hujan, sholatnya kagak. Jadi sholat itu penting. Sholat, jangan sampai nggak sholat. Kita ajarin anak kita ajarin keturunan kita supaya rajin sholat. Dan lebih bagus lagi pada akhir hayatnya, ketika anak itu sudah bisa sholat. Terlebih lagi, mohon maaf, kalau anak itu bisa berbakti kepada orang tua, umpama terakhir dia bisa nyolatin jenazah kita nanti misalnya. Kita nggak ada umur, yang nyolatin kita anak kita sendiri, apalagi dia jadi imam sholat kita gitu. Kita meninggal dunia nih, yang jadi imam sholat jenazah anak kita, itu semua dosa orang tuanya rontok, nggak tersisa. Kalau orang tua meninggal dunia, anak yang jadi imam sholat jenazah itu rontok semua dosa-dosa, tidak tertinggal barang satu pun. Asik kan? Asik. Walaupun anaknya durhaka misalnya, atau gimana sama orang tuanya? Durhaka gimana nih? Maksudnya dia pernah berbuat. Iya. Nggak apa-apa yang Berbakti terakhir terhadap orang tuanya di dunia. Kalau ada ibu, saya katakan kalau misalnya ada anak durhaka sama orang tua, saya yakin orang tuanya pasti ada rasa kasih sayang terhadap anak. Ya enggak? Segalak-galaknya emak gitu ya maksudnya. Segalak-galaknya orang tua kita, kalau anak itu bandel, tetap orang tua sayang. Ya Mama ya, begitu ya? Betul. Bahagia orang tua mana ketika meninggal dunia diimamin oleh anaknya. Orang tua mana yang tidak bahagia ketika dia meninggal dunia, anaknya yang jadi imam. Rontok semua dia punya dosa.
Kalau orang tua meninggal, jangan anaknya repot nyari ambulan, kasih yang lain. Anaknya di dalam masjid sholatin. Kan fenomena sekarang begitu. Hal-hal ini. Orang tua meninggal, ya Allah, anaknya repot ambulan, repot penguburan, kasih yang lain. Anak tuh deketin orang tua, dampingin terus. Bahagia kita Pak Bu punya anak begitu. Ajarin kita dulu nih orang tua rajin sholatnya. Bahagia Pak kita punya anak yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita punya anak jadi anak yang soleh dan soleh. Dimulai dari orang tuanya rajin sholat. Jangan sampai ninggalin sholat, apalagi ngeremehin. Jangan jadi takeran di nggak apa-apa, gue mau kagak sholat, nggak sholat gue duit gue banyak ya. Hati-hati, itu masih duniamu. Jangan punya pikiran kalau rajin sholat banyak duit, atau dibalik, kagak rajin sholat banyak duit. Nggak ada itu ceritanya, nggak ada hubungannya. Yang jelas kita bahagia dunia boleh, bahagia akhirat juga harus kita cari, kita siapkan. Jangan sampai bahagia dunia kita siapkan, tapi akhirat kita nggak perhitungkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kan dalilnya tuh, kita hafal tuh. Telah melalaikan orang-orang yang banyak mencari harta di dunia, hatta zurtumul maqabir, hingga dia pada masuk ke dalam kubur baru ingat, ya saya udah mati ya. Dia lupa amal ibadah. Allah. Saya sih ngomongnya simpel sih. Berapa susah lamanya sih kita sholat, iya gak? Iya gak? Kita sholat berapa lamanya sih? Nggak akan lama. Kita mesti sholat. Nah itu sih patokannya. Kalau nanti kita sholatnya rajin, seperti yang Nabi katakan, maka semua ibadah kita dianggap bagus. Jangan sampai bolong. Terlebih lagi, yang paling istimewa dari sholat itu adalah setiap percikan wudhu kita dijadikan Allah satu malaikat rahmat. Berapa percikan tuh kalau kita wudhu tuh? Bisa ngitung. Ya jangan digituin juga Bu. Loh banyak itu mah gitu. Banyak, satu kali wudhu dapat satu percikan dijadikan Allah satu malaikat rahmat. Kok banyak dong Ustaz? Iya, karena itu nanti fungsi dan gunanya malaikat rahmat untuk kita melewati jembatan. Jembatan mana? Nanti jembatan Shiratal Mustaqim ya. Yang panjangnya berapa panjang? Buat ada yang tahu? Panjang dari mulai start sampai finishnya surga itu panjangnya 21.000 tahun perjalanan. Panjang apa pendek? Lebar jembatannya enggak lebih lebar ketimbang rambut dibelah 7. Jangan dibelah 7. Rambut kita kepang, kita naikin, bisa nggak kira-kira nggak pakai pegangan? Bawahnya api neraka jahanam. Bawahnya dong, jahanam yang paling adem Bu Pak. Jahanam yang paling adem. Yang paling adem itu jahanam, satu tetesan dia punya asap kalau kita bawa ke bumi, bumi hancur. Itu jahanam. Dia bukan lagi nakut-nakutin. Dalam Quran ada surat An-Naba ya, inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Jahanam paling adem.
paling bawah, yang paling panas. Kalau orang yang kagak sholat, kalau dia naik jembatan nih, itu kagak sampai jahanam, melodos lagi jahanam. Kalau orang yang kagak sholat, posisinya ada di lantai 4, Bu. Kan surga, kan neraka ada 7 lantai tuh. Jahanam, jahim, sa'ir, sakor, lado, utama, hawiyah, basement. Neraka juga punya basement. Ya, orang yang kagak sholat adanya di lantai 4, bukan jahanam. Sampai jahanam belum, nah turun lagi, orang yang kagak sholat. Ditambah lagi dia punya sifat munafik, wah, basement udah. Kalau dia punya sifat munafik, basement adanya, bukan neraka lagi. Susah. Ya, jangan udah nggak sholat, punya sifat munafik, basement paling panas. Jadi itu malaikat rahmat. Jadi nanti sambil kita mau lewatin jembatan tuh, malaikat rahmat baris tuh Pak Bu, baris malaikat rahmat dari mulai start sampai finish. Posisi mereka kayak orang sholat ruku posisinya. Posisi malaikat rahmat ruku, semuanya ruku sampai finish. Mereka berpaduan suara. Apa paduan suara mereka? Salim salama, ya Allah selamatin orang ini. Tuh semua malaikat rahmat semuanya posisinya ruku dari mulai start sampai finish. Dia bakalan sambil bersenandung berpaduan suara salim salama. Nah enak, yang tadinya kita ngelewatin cuma sehelai rambut, ini punggung malaikat rahmat kita bisa injak. Selamat gitu. Tapi kalau kita sholat yang bolong-bolong, wah repot ini. Panjang, ya bolong, apa bolong? Sholatnya bolong, gak ada malaikat rahmatnya, nyemplung. Hati-hati. Maka penting kita sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Tapi sibuk saya, sesibuk apa sih kita di dunia? Ya, sibuk banget. Kalau nggak bisa di awal waktu, tengah waktu. Masih sibuk, akhir waktu. Masih sibuk, kapan sempatnya? Sholat tuh unik Pak. Nggak bisa di awal waktu. Wah, kalau di awal waktu lebih bagus, lebih utama. Kalau awal waktu nggak bisa, tengah waktu. Kalau bisa, akhir waktu. Masih sibuk, ya ntar dah kalau lagi senggang. Tapi jangan begitu terus. Mas tiap hari begitu mulu. Sekali-kali waktu nggak boleh begitu. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, keluar dari waktu. Misalnya, ya Allah, hari ini beneran sibuk ya Allah. Jangan kita mencari kebahagiaan di dunia, tapi yang punya kebahagiaan kita tinggalin, kan aneh. Yang kita cari kebahagiaannya, tapi yang punya kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalin, kita nggak sholat, kita nggak laporin sama Allah. Ya Allah, anak saya masih sekolah ya Allah, dibantu ya Allah. Begitu. Udah bilang supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Kayaknya nggak ada gunanya harta banyak kalau anak kita nggak soleh-soleha. Ya, kalau anak kita susah dibilangin kayaknya rada percuma kita punya duit. Yang enak anak dampingin kita sampai kita tua, ya. Di telepon, nak, sini, ngumpul, datang, asik ya begitu. Ngumpul kayak gini, asik. Wow. Jadi anak yang soleh. Banyakin kita sholat, jangan sampai kita tinggalin sholat. Doain anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semua anak yang soleh dan soleha. Udah belum? Udah belum? Lanjut apa udah? Nah, saya mau bagaimana pemirsa ini? Apa tanya jawab? Ada yang mau ditanyain kali, biar kalian ngantuk ini ya. Ada Pak Ustaz tuh, ibu saya udah gatel tuh. Udah siap-siap dia. Iya, boleh. Pak Ustaz,
Oh, pakai mic kok, iya. Kayak di itu, yang nanya dapat hadiah ya. dapat door prize ya. Nyalain dulu, on dulu. Sudah nyala. Ini Pak Ustaz, kalau orang sudah tapi kan kita meninggal. Lah Nggak jelas mak. kalau kita ke pesariannya, kalau orang ke makamnya, kalau orang Jawa kan biasanya kita berdoa terus minta doa sama ibu bapak. Itu benar enggak? Kita minta doa dari ibu bapak yang udah meninggal. Itu benar enggak Pak Ustaz? Ada lagi? Nah, sekalian. Ada bedanya setan, jin, iblis itu apa Pak Ustaz? Saya nggak tahu. Siap. Ada lagi nih. Ya. Enggak, itu. Iya, oke, bagus pertanyaannya. Pertama, saya terangin yang pertanyaan kedua dulu ya. Bedanya setan, jin, sama iblis. Kalau iblis ya berdasarkan Al-Quran, tafsirul Quran, iblis itu adalah nama setelah dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nama aslinya Azazil. Cuma satu makhluk doang. Nama aslinya Azazil. Iblis itu gelar yang Allah kasih buat makhluk. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, seraya menghormati Nabi Adam, tapi dia mengatakan, ih ngapain saya sujud sama Nabi Adam? Dia kan dari tanah, saya dari api. Sejak itu Allah kasih gelar iblis. Satu makhluk saja. Satu makhluk namanya Azazil. Berarti dia jahat. Jahat. Sejak itu dia memproklamirkan diri, ya Allah, betul. Dia masih sejahat-jahatnya iblis, Pak. Tidak lebih jahat dari Fir'aun. Kalimat saya nih, iblis tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Apa kata iblis? Sejak saat itu tuh dia bilang begini, biizzatika wa jalalika la ufariku ibna adama madama ruhu fi jasadi. Kata si iblis nih, demi kemuliaanmu ya Allah. Dia ngaku Allah itu Tuhannya. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan pernah melepaskan manusia selama ruhnya masih ada di badannya. Untuk apa? Ta'uguan nas, untuk menggoda manusia. Kata Allah, engkau bakalan dilaknat. Ya gak apa-apa, yang penting tangguhin saya sampai kiamat. Jadi iblis sampai sekarang belum mati, Pak. Sampai nanti kiamat iblis. Satu makhluk ya, iblis. Dah, itu iblis. Yang kedua ada jin. Jin kedudukannya sama kayak kita, cuman beda materialnya. Kalau jin terbuat dari api, tetapi jin juga ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nanti kita di padang mahsyar jadi satu tuh. Jadi satu dengan para jin, baik yang beriman atau yang tidak beriman. Semua tuh, semuanya jadi satu. Nanti kita di padang mahsyar tidak pakai baju, boro-boro baju, sehelai benang pun tidak akan ada. Telanjang gitu semua. Semua tingginya sama, Bu, 30 hasta. Kita nih bakalan sama tingginya nih, 30 hasta. 30 hasta itu berapa meter ya? Kira-kira 20-an meter kita tingginya. Dari sini pundak kanan ke pundak kiri 8 hasta. Sama semuanya. Wa tudna syamsu ala ru'usihim.
Kita pundak kita watudna syamsu ala ru'usihim, matahari sejengkal dengan kepala kita. Kalau kita begini, matahari kena. Saking dekatnya Allah. Wa taharakat ala a'naqihim, matahari membakar pundak-pundak kita. Wow, lawat dah. Nanti di padang mahsyar, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi saya cerita padang mahsyar lah. Ini singkat karena pertanyaannya perbedaan jin, iblis dan setan. Kalau nggak dipanggil lagi. Itu kan trik marketing lah. Siap. Ya Allah. Bisa goyang dikit ya. Orang tanah kusir sama-sama. Iya, benar-benar teman waktu main lah gitu. Jadi begitu, kasih lupa nih. Jadi jin itu terbagi menjadi dua. Ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Sama kedudukannya kayak kita. Yang jahat, yang tidak muslim itu bukan jahat, yang tidak muslim sama kayak modelan kita, bernegara, bersosial, sama kehidupannya kayak gitu. Nah, ada yang namanya jin-jin pasukan iblis, namanya si setan. Jadi yang bersekutu dengan iblis namanya syaitan. Kalau bahasa Arabnya syaitan. Syaitan itu artinya jauh dari rahmat Allah, ba'idun min rahmatillah. Jadi ada jin muslim, ada jin non muslim, ada pasukan iblis. Ada 3 jenis. Sama sebenarnya manusia juga. Ada manusia beriman, ada manusia tidak beriman, ada yang sekutu sama iblis. Ada nggak gitu? Ada manusia. Itu syaitan namanya. Yang apa? Yang suka mengganggu kita tuh yang mana, Pak? Oh iya. Iya. Saya sering ngeliatin kayak ibu, kayak bapak, atau ada yang baik, ada yang ngasih tahu kamu jangan gini-gini, tapi tetap semua yang ngeliatin saya nggak ada yang jahat. Oh Saya iya. siapa gitu, saya ingin tahu gitu. Nanti ada jenisnya lagi namanya korin. Kalau korin bawaan dari lahir, bagaimana Quran bilang, setiap manusia yang lahir sudah ditemenin oleh yang namanya satu korin. Kalau kita orang baik, maka korin itu jadi baik. Itu beda lagi makhluknya. Iya kan? Ini kalau tadi namanya jin kan. Nah ini korin namanya. Kalau yang itu, Oma itu korin namanya. Bukan malaikat, sejenis jin, tetapi emang dia nemenin manusia dari lahir. Nah, kalau bahasa kerennya kodam. Cek kodam dulu ya. Cek bukan. Kalau cek kodam itu bohong, nggak ada. Jangan pernah percaya yang begitu ya. Kalau cek kodam jangan pernah percaya, karena kita bisa masuk ke dalam musyrik, syirik jangan. Kalau korin sesuai Al-Quran, dalam Quran ada disebutkan setiap manusia yang lahir dia membawa teman namanya korin. Korin itu orang makhluk terdekat dari badannya. Jadi, kadang dia bisa menampakkan diri sewaktu-waktu dia sayang sama kita, ngasih tahu nih jangan begini, atau jangan sono, dekat dulu nih, misalnya gitu. Iya, alhamdulillah. Mending yang nggak dilihatin juga alhamdulillah, yang kagak yang dilihatin juga alhamdulillah. Kadang yang kagak dilihatin mungkin dia belum siap untuk lihat. Repot kalau dia nggak siap, dia tiba-tiba ngomong pingsan. Berarti lebih enak mana bos? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Bersyukur kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Alhamdulillah masih ada yang memperingatkan kita kayak gitu. Tapi nggak pernah jahat kok. Iya. Omahnya baik, dia baik. Dianya baik, orangnya baik. Kayak gitu. Baik sama keluarga penting tuh. Terutama keluarga besar ini dulu nih, sesama keluarga besar jadi orang baik. Karena ibda'u bil iyal kata Nabi, mulai dari keluarga dulu baru ke orang lain. Baik dengan semua keluarga. Arti itu. Dah ya. Itu yang kalau orang udah meninggal kita nyetar. Iya, ini saya mau jawab. Kita dulu maksudnya. Satu pertanyaan dulu. Saya lain kali
kali Pak Ustaz. Kalau berarti lagi ya. Biar diundang lagi. Saya undang nanti. Iya, dari Allah. Yang kedua, orang tua meninggal dunia. Kita nyekar ya. Atau kita datang namanya ziarah. Zaro ya zuru ziaratan. Kalau ada orang bilang ngapain sih ke kuburan doain orang-orang mati, kagak nyampe tahu doanya. Kita ada namanya sholat jenazah. Kalau doa orang yang hidup nggak nyampe sama orang yang mati, buat apa sholat jenazah? Ya nggak? Sholat jenazah berapa takbir? 4. 1 baca Fatihah, kedua baca sholawat, ketiga doain orang yang mati, keempat doain orang yang mati. Itu syariat secara mutlak ada dalam Islam sholat jenazah. Loh kok tiba-tiba ada orang bilang sholat doain orang yang mati nggak bakalan nyampe? Itu sholat jenazah buat apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampunin dosanya, maafin dia, luasin alam kuburnya. Itu sholat jenazah Pak. Terus kita nyekar ke makam. Kalau Nabi ulama ajarin itu kalau kita ke makam ada ya. Itu di tanah Mesir kan tuh ada batasan kuburan muslim, ada batasan kuburan non muslim. Pas lempengan kuburan muslim kita ucapin salam. Nabi yang perintahin. Kalau tuh orang yang mati kagak dengar, tuh orang mati kagak manfaat, buat apa Nabi ajarin salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka dengar. Ibu dengar jawaban mereka? Pengen dengar. Takut nanti. Masalahnya kita juga nggak mau kita dengar dia jawab salam kita. Satu komplek kuburan anak Mesir kita salam, assalamualaikum ya Allah, waalaikumsalam. Kagak balik lagi besok. Alhamdulillah kayak gitu. Nabi ajarin ketika kita masuk ke kuburan muslim kita ucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa insyaallahu bikum lahikun. Kalau nggak bisa panjang kayak gitu cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawab waalaikumsalam. Dengerin nggak? Enggak. Tapi dia jawab innal hadaya lil amwati ad-du'a wal istighfar, kata Nabi. Hadiah dari orang yang hidup kepada orang yang mati adalah doa dan istighfar. Satu kelebihan umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah apa? Turfa'ul adzabu lil amwati bidu'ail ahya'i. Diringankan siksaan orang yang meninggal dunia sebab doa orang yang hidup. Buat apa coba setiap Jumat Allahumma ghfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu jadi wajib dalam khutbah. Kenapa jadi wajib? Ada manfaat buat orang yang meninggal. Banyaklah syariat-syariat yang menggambarkan kalau kita orang yang hidup doa manfaat buat orang yang mati. Oh, tidak cukup sampai di situ. Ketika kita rajin mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, tuh sekomplek kuburan, umpama orang tua kita dikuburkan di tanah Mesir, umpama ya doain Fatihah buat orang tua saya, bulan Fatihah. Itu orang tua kita bahagia tuh. Tetangganya jangan dipikir alam barzah masuk ke kuburan udah begitu aja, enggak, hidup dia. Sebagaimana sabda baginda Rasul, ketika ada orang yang hidup memberikan doa kepada yang mati, tetangganya iri. Lalu mah enak bahasa kitanya ya. Lalu mah enak punya anak mau kirim Fatihah mulu. Siapa sih anak lu? Gitu tuh. Tuh orang tua kita diiriin tuh sama tetangganya. Tuh anak gua, kita jawab gitu, kita sebagai orang tuh anak gua yang rajin Fatihahnya. No gitu. Umpama kata, mohon maaf, mohon redonya, kalau kita nggak ada umur,
kita dimakamkan di komplek kuburan, terus sekomplek kuburan yang ada di situ nyiapin ucapan selamat datang, Pak. Kalau bahasa kita udah nyiapin banner, welcome. Welcome. Marhaban ya waladun saleh. Selamat datang wahai anak yang soleh. Tuh. Jadi bukan hanya manfaat buat orang yang mati saja, buat yang hidup model kayak kita. Kita doain dia, bakalan kita dikenal oleh sealam barzah sekomplek itu. Bagaimana tuh pertanyaannya tadi, kita minta doa sama orang tua yang sudah meninggal. Iya, bukan minta sama dia. Berkat orang tua kita mintanya ke Allah juga. Apa kabar? Misalnya kayak gitu bahasa basinya ya. Ya. Bahasa basi kayak gitu boleh banget. Boleh banget. Kalau saya ceritain dalil panjang, agak cukup sampai sore. Lain kali lah. Ada orang tua kita meninggal, jangan ditinggal. Jadi kalau udah dikuburin nih, terus yang lain kan udah pulang tuh. Kita anak atau siapa orang yang kita sayangin jangan pulang dulu. Kalau di kami sebutannya talqin. Pernah dengar? Ada talqin jenazah namanya. Gak bisa Ustaz bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Ustaz, bahasa Jawa. Pakai bahasa apa aja yang kita bisa. Syariat dalam Al-Azkar Imam Nawawi bilang begitu. Kalau jelasin dalil panjang dah. Kalau ada orang tua meninggal, umpama yang meninggal bapak kita yang udah berpulang, kita pakai bahasa Indonesia. Bapak, nanti kalau ada malaikat datang bertanya kepadamu siapa nama Tuhanmu, katakanlah Allah adalah Tuhanku. Ngomong tuh. Kita ajarin orang tua gitu. Itu namanya talqin, Bu. Itu namanya talqin tuh. Boleh gitu dong. Masih lama. Sampai 5 pertanyaan. Wahai Bapakku, nanti kalau ada malaikat datang dan bertanya kepadamu siapa nama nabimu, katakanlah Muhammad adalah nabiku. Wahai Bapakku, jika nanti malaikat datang dan bertanya kepadamu apa nama kitabmu, katakanlah Al-Quran adalah kitabku. Udah 3 tuh. 2 lagi apa 2 lagi? Bisa kasih bocoran tuh. 5 pertanyaan. 2 lagi apa 2 lagi? Ayo, masa iya nggak bisa? Ini udah 3 nih saya kasih bocoran, paling enggak 60 dah nilainya. Karena 5 pertanyaan. Ayo. 2 lagi. Dua lagi. Apa? Bukan. 2 lagi apa yo? Ini ngaji nih namanya nih. Beneran nih ngaji nih, mikir. 2 lagi apa? Apa nama kiblatmu? Katakanlah Ka'bah adalah kiblatku. Tuh udah 4 tuh, saya kasih 1 lagi dah. 1 lagi apa yuk? Tuh Bu, Pak. Hah? Saudara. Yang udah. Saudara. Mantap. Wah. Dapat bocoran. Bocoran. Niatnya. Iya. Yang kelima, siapa nama saudaramu? Katakanlah muslimin muslimat adalah saudaraku. Kita ngomong tuh di kuburan. Di kubur itu kita kasih tahu namanya, kita kita teguhkan hatinya supaya nanti malaikat datang tanya dia paham. Dalam hadis yang marfu sampai ke hadisnya Nabi itu sahihnya luar biasa. Ketika ada orang ngajarin begitu, Mungkar Nakir sambil pegangan tangan. Mungkar Nakir dalam hadis tuh, hadisnya marfu nih sampai ke Nabi sahih. Pegangan tangan Mungkar sama Nakir. Udah yuk pergi aja, nggak usah ke kuburan itu. Dia mau udah dikasih bocoran tuh. Yuk pergi haji. Nggak jadi ditanya, kenapa? Udah dikasih bocoran. Ini hadisnya marfu dalam kitab Tazkir Al-Imam Al-Qurtubi. Itu hadisnya marfu sampai ke Nabi. Ketika ada orang yang mentalkinkan jenazah, itu luar biasa. Mereka nggak akan ditanya muka-muka. Asik gak? Ya kalau Mungkar Nakir datang mah main pentung-pentung aja dia mah.
Siapa nama tuamu? Opong. Gak pakai banyak omong. Dia untung. Kalau kita minta doa sama orang yang sudah meninggal, bukan minta doa sama orang yang meninggal. Salah kalimatnya. Pak, doain saya ya. Misalnya bapak kita udah meninggal, nggak ngapa-ngapa. Doanya kemana? Enggak. Berkat orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Kan intinya kayak gitu. Kita sama orang tua, muliaan orang tua kita. Ya kan? Ya Pak, doain saya lagi ada urusan nih. Mudah-mudahan dengan berkat Bapak Ibu doain saya gol nih, sukses. Boleh gitu? Boleh banget. Gak usah ngomongin dalilnya apa. Ayo ke rumah saya, kita banyak di rumah. Boleh intinya begitu. Banyak cerita begitu di media sosial apalagi. Bid'ah, khurafat, sesat. Ya Allah. Apalagi yang sering nonton YouTube atau media sosial lain, nggak pernah ngaji kayak gini nih, sesat selama-lamanya. Jadi kita nggak banyak kunjungan ke orang tua kita yang udah meninggal. Saya kalau lagi ada masalah gitu, saya kebetulan ibu saya baru meninggal. Jadi malam minggu besok, malam ke-40. Jadi saya sering mengunjungi. Jadi kalau ada masalah kita sebut nama ibu kita. Ya Allah, berkat emak saya, coba tolong ya Allah. Nah gitu, boleh. Begitu. Jadi jangan pernah melupakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal itu, karena keramatnya luar biasa. Keramat itu bahasa Indonesia, asal muasalnya bahasa Arab. Karomah. Apa sih karomah? Kemuliaan. Kadang dipelintirin keramat-keramat. Asal muasalnya bahasa Arab. Karomah, kemuliaan orang, berkat keramat orang tua kita, berkat kemuliaan orang tua kita ya Allah. Begitu. Karena orang salah paham dengan bahasa, karena nggak pernah nanya sama ustadz, ya udah selamanya begitu. Bagus ditanya. Ya, begitu kira-kira. Yuk, yuk ya. Gitu Allah. Atau lagi. Ya. Iya. Sebutkan nama. Saya Risa. Dari Majelis Taliman, Pak. Iya, bercanda Pak. Sebab ya. Biar nggak ganti-ganti kan Pak. Iya. Nah ini mengenai bersuci tadi, Ustaz tadi tanyain kalau kita mandi kan guyuran airnya dan pakai sabun dan sebagainya dan cipratannya lebih banyak tadi lebih apa kita kalau mau sholat masih harus tetap melakukan wudu. Itu aja. Terima kasih. Baik. Ini mandinya mandi apa dulu saya tanya? Kalau mandi biasa, ada dua jenis, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Nah, ini belajar toharoh nih namanya nih. Mandi wajib itu kalau orang laki perempuan udah berhubungan badan, nah memang mandi wajib tuh. Kalau mandi biasa namanya mandi sunnah. Mandi biasa, mandi sunnah. Kalau kita mandi sunnah, buat sholat mesti wudhu lagi. Kalau mandi sunnah, mandi biasa, kan bedanya di mana? Di niat. Kalau mandi biasa kayaknya nggak pakai niat, jubar-jubar aja udah. Kalau campur niat gimana? Campur niat. Boleh, tapi niatnya harus benar. Sebetulnya malas wudhu kayaknya. Simpel aja. Gak apa-apa, pertanyaannya saya jawab. Yang penting niatnya betul. Apa niatnya? Aku niat mandi untuk menggantikan wudhu. Boleh. Bahasa Arabnya nawaitul ghusla li istibahatis shalah. Asal betul niatnya. Kan pertanyaannya niatnya bagaimana? Gitu. Iya. Syarat mandi wajib apa? Bisa tanya Bapak nih. Mandi wajib yang naik lagi. Tadi mandi sunnah. Ada mandi wajib.
Rukun mandi wajib ada berapa? Yang kagak boleh ditinggalin. Satu, niat, betul. Yang kedua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. meratakan air ke seluruh badan. Udah, niatnya rukunnya cuma 2 tuh. Nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, nggak apa-apa. Yang penting cebok, yang penting istinja, namanya bahasa Indonesia cebok. Nah, 2 namanya, yang pertama an-niyatu, yang kedua takmimul ma' ala sa'idil badan, meratakan air ke seluruh badan. Nah, niatnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia boleh. Aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala dalam hati ya. Kita di kamar mandi soalnya. Kapan niatnya? Bukan pada saat kita buka shower. Pada saat itu air sudah jatuh ke badan kita. Kadang ada orang baru buka keran, niat, salah. Bukan gak boleh, gak pas semua. Pasnya ketika air sudah sampai ke badan kita. Badan yang mana? Yang mana aja. Ada orang mulai guyur kaki, ya kan? Ada orang yang mulai guyur kepala, itu boleh. Yang penting tuh air udah sampai ke badan kita, udah boleh langsungnya. Gitu. Kalau kita mandi wajib, aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, mau langsung sholat boleh, nggak pakai wudhu lagi. Syaratnya abis udah mandi jangan pegang-pegang anu lagi. Gitu ya. Lah iya, batal lagi wudhu lagi. Kalau udah selesai semuanya jangan pegang. Bisa mandi lagi, mandi wajib lagi. Ya bilang banyak amat aja. Ya wudhu aja mendingan. Jadi kayak gitu. Allah. Ya, alhamdulillah. Enak sih kalau tektor begini di pertanyaan jadi gitu. Jadi kayak gitu. Nggak pegang. Mau nanya? Iya. Nggak apa-apa, lewatin. Pakai maka aja. Oke. Orang tua catat orang tua catat. Kalau anak kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita lagi gendong, kita lagi elus kepalanya, doanya sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita semua. Apa doanya? Kalau dia anak laki, doanya Allahumma, dicatat aja bu mendingan. Ntar ada rekamannya kok juga. Tapi kalau mau catat boleh, saya ditein. Allahu, kalau anak laki ya, kalau anak kita anak laki, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Saya ulang, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil pakai hentakan hamzah, ta'wil. Kalau anak perempuan, tadi anak laki, jangan sampai ketukar-tukar ya, ketukar-tukar lagi. Kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fid dini wa 'allimha ta'wil. Wa 'allimha, kalau tadi laki kan hu, ini perempuan ha. Wa 'allimha ta'wil. Saya ulang ya. Kalau dia anak laki, kalau kita anak laki kayak gini tuh, lagi gitu tuh, kita ulus kepalanya. Allah, ini kan perempuan nih. Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil, gitu. Begitu bacanya. Kalau anak laki, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa. Tapi harus dengan amalannya. Apa amalannya? Ini dikerjain sama seorang ibu, bukan ayah.
Kalau yang tadi doa tuh ayah ibu, siapa aja boleh baca. Itu bapaknya gendong, terus pakai doa itu. Nah amalannya buat seorang ibu, sekalipun anaknya udah gede kayak gini, bu, tetap amalannya baca biar dia bahagia. Iya, emang nggak butuh doa orang tua? Butuh kan? Orang tua mesti, orang perempuan atau ibu dia punya amalan untuk kebahagiaan anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Ba'da maghrib, setelah ibu sholat maghrib, nih ibu-ibu nih, ibu-ibu nih ya, khusus buat ibu-ibu bukan bapak-bapak. Enak, bapak-bapak nggak punya amalan. Ibu-ibu kalau habis sholat maghrib, sekalipun dia menstruasi nggak sholat maghrib, tetap itu diamalkan. Apa amalannya? Baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. 41 kali. Baca Fatihah untuk baca Fatihah sebanyak 41 kali. Niatin buat anak-anak kita semua. Iya. Sebut nama anaknya. Iya, kalau anaknya 1 41, anaknya 3, anaknya 3 41 juga. Kali 3. 164. Betul kalau anaknya 6 itu. Enggak, tetap 41. Niatin buat anak. Sebutin namanya. Sebutin Fatihah 41. Ayo, terus sebentar ya. Oke, ini 41 ya. Doa yang tadi tuh Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya artinya, ya Allah, cerdaskanlah dia dalam urusan agama. Kalau anak kita cerdas dalam urusan agama, kira-kira dia bakti gak sama orang tua? Iya dong. Itu bapak ibu. Itu doa sama bapak ibu buat siapa aja ketika misalnya anak lagi digendong. Allahumma faqihu fiddin. Kalau udah gede kayak gini boleh elus-elus kita. Gak apa-apa namanya, masih anak kan? Masih anak dari emak bapaknya. Iya, mau gede kayak apa itu tetap anak. Istrinya nanti cemburu. Ya ilok gitu. Masa iya kan itu. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, cerdaskanlah dia dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia segala sesuatu yang baik. Gitu. Ta'wil, segala sesuatu yang baik. Baca Arabnya. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Gitu. Udah. Oke? Sudah. Kita sholat ya. Ada pertanyaan lagi? Itu terakhir nggak ada? Udah. Oh ada ya, Bu. Kan tadi Ustadz bilang kalau misalnya untuk orang tua dosanya rontok waktu meninggal kan disolatin untuk jadi imam ya. Nah kalau anaknya perempuan semua gimana? Kan ada mantu. Oh jadi mantunya. Nah iya kan, kalau jadi mantu jadi anak. Kalau belum nikah ada suaminya. Kalau yang meninggal ibunya ada suaminya yang itu. Pokoknya orang laki terdekat kan, kalau orang tua lebih dekat sama anak nasabnya ketimbang suami istri. Nasabnya dekat sama anak. Mantu itu udah jadi anak. Kalau anak udah jadi mantu, kalau orang lain udah mantu kan gini. Kalau dalam fikih suami istri abis wudu batal wudunya. Tapi kalau mantu mertua nggak batal, karena udah jadi anak dia. Takbit namanya dalam fikih. Selamanya. Lebih batal. Kalau nggak batal nggak boleh dinikahin. Iya, kan suami istri itu bukan mahram, itu ajnabi dalam fikih. Orang lain bukan istri kita. Kalau orang lain ya jadi batal. Orang yang boleh kita nikahi
tidak ada hubungan kekeluargaan, orang lain kan? Selama ini orang lain. Gitu. Ajnabi. Loh, Kok jadi gitu? kok jadi gitu? Jadi oh, saling. Kalau orang meninggal, dikubur kan nggak boleh ditumpuk kan, sama kalau kecuali keluarga benar kan, walaupun istrinya meninggal ditumpuk sama itu. Nggak apa-apa kalau redo. Oh, gitu. Iya. Katanya orang lain. Makanya. Ya salah. Jadi kan ngerakin dari awal lagi nih. Kan marketing. Jangan dicampur adukin, mana hukum sholat, mana hukum pernikahan, ada hukum-hukumnya. Kalau hukum pernikahan, siapa orang yang boleh dinikahi? Orang lain. Itu. Boleh nggak ada kakak nikah? Gitu. Tuh kan nanya lagi kan. Ya Bang ya. Apa udah stop apa? Nggak apa-apa. Biarin. Apa? Jangan udah. Sepupu boleh. Sepupu boleh. Sepupu udah batal ya sepupu. Nanti kamu bilang katanya kalau orang meninggal, suami meninggal, Ya makanya nggak kan boleh ditumpuk. kan, sama istrinya. jadi gini. Boleh nggak? Boleh. Oh. Malah senang di sana. Iya. Enggak. Paling bisa ditumpuk itu kalau udah berapa tahun? Syaratnya di makam itu sudah hancur. Tahunya. Ya kan digali dulu. Hah? Kan digali dulu. Oh gitu. Bukan ada kayak misalnya 4 tahun, 5 tahun gitu. Perkiraan dalam Islam itu 4 tahun sudah hancur. Tapi kan ada orang-orang yang Allah suka. Ada orang yang Allah demen sama orang itu. Jadi Allah jagain dia punya jasad. Kejadian itu pernah. Banyak, saya kan tukang kali kubur juga. Siap. Mindahin jenazah. Ada yang udah puluhan tahun masih utuh. Nah, kalau masih Nggak boleh. Nggak boleh. Kan dia punya tempat itu. Nggak bisa. Sampingnya dah. Sampingnya. Jangan. Emang mau bikin rumah susun? Itu namanya maksa. Itu saking cintanya. Saking cintanya Ya, ini. ya ada sampai Ada. Saya waktu banyak yang begini. itu karena baik atau karena jahat? Baik dong. Baik dong. Udah jangan nanya lagi. Allah. Apa? Bingung ya? Kalau fikih memang mesti dipelajari pelan-pelan. Itu kan fikih tuh. Suami istri kalau wudhu batal. Itu kan fikih namanya. Kenapa batal? Karena dia orang lain. Kalau kita sama ipar kita orang lain. Nah, ini dengerin. Kalau kita nikah, kita kan punya adik ipar atau kakak ipar, ya kan? Dalam hukum pernikahan, walaupun dia orang lain, itu gak boleh dinikahi. Ya kan? Berapa langsung itu Pak Ustaz biar lebih jelas. Saya ulangi. Serius. Iya. Kalau kita nikahi perempuan nih, di perempuan punya kakak atau adik ipar. Kalau dalam wudu, kakak ipar, adik ipar kita sentuhan batal. Tapi dalam pernikahan dia nggak boleh kita nikahi. Karena kita sudah nikah dengan adiknya. Boleh kan tuh naik ranjang atau turun ranjang. Iya kan saya belum selesai. Kalau Belum selesai. Ini kalau udah ranjang kan itu selesai. Ustaz, udah ibu-ibu pengen ranjang. Kalau istrinya sudah meninggal atau cerai, boleh nikahin kakaknya atau adiknya. Gitu. Nggak boleh bersama-sama, begitulah. Adiknya dinikahin, kakaknya dinikahin juga barengan, itu nggak boleh. Haram. Begitu. Ya, ini jadi diskusi bagus ini, keren. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, masih pengen ngaji lagi. Makanya kan kalau ngaji lagi banyak pertanyaan, banyak jadi ingat, banyak jadi kita pengetahuan.
Diskusi kayak gini lebih hidup sebenarnya, lebih enak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu dan acara yang sama dengan kondisi yang lebih prima lagi, lebih sehat lagi. Mudah-mudahan semua kita baca Fatihah, mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi iya kan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi كقدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها توبة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.